Selamat datang di Obral Kadabra, menyulap yang gak lucu menjadi agak lucu. Senang banget hari ini gue bisa balik lagi di Obral Kadabra bersama Aji Santoso, coach Indonesia. Salah ya? Bukan. Aji siapa? Sejakarta. Aji Sejakarta. Sejakarta. Aji Sejakarta. Oke. Tema kali ini kita bakalan bahas. Kita bakalan bawa tema tak perlu terlihat untuk menjadi hebat. Bener banget. Karena narasumber kita kali ini nih Ji. Siapa itu, Bro? Termasuk orang di belakang layar yang menyupport orang hebat yang ada di depan layar. Penting banget tuh berarti. Penting. Bener. Penting gak sih sebenarnya orang di belakang layar? Penting. Jadi orang yang nggak terlihat sebenarnya hebat. Jadi orang yang terlihat nggak hebat? Nggak juga. Jadi dua-duanya hebat. Hebat, masuk. Oke, pertama kita mau kenalan dulu sama narasumber kita yang satu ini dong. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mas? Oke, nama gue Philip Korsmenda. Yap. Biasa dipanggil Philip sih. Temennya si Bram juga, Os. Banyak Bram temennya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau susah banyak yang nolongin. Bener juga. Oke, langsung. Enggak, kok langsung masuk sih? Nggak seru banget ya nggak sih? Jangan lah, jangan kayak gitu. Biar ngalir aja. Iya. Ngalir aja. Apa? Tadi kesini naik apa? Kalau boleh tahu, Philip? Wah, gue naik. Boleh sebutin gue. Harusnya, tapi Taksi nggak apa-apa. online. Taksi online. Ntar di ini aja di mute, di editing. Disensor. Berarti dari mana? Disebutin nama. Taksi online. Nanti bagian editing tolong ya. Editor. Ini narasumber kita editor soalnya nih. Tapi ya. Macet gimana? Macet tadi jalanan. Parah. Gue dipaksa muter-muter, Bro. Dari daerah mana ke sini? Dari mana? Gue dari Meruya. Dari tempat bos gue dulu. Ke sini. Iya. Oke. Macet tuh. Parah kan pulang kerja kan. Oke, benar sih. Benar. Jakarta. Ngomong-ngomong, Parah. kan kita lagi bahas orang belakang layar. Nah, lu ini orang belakang layar siapa itu? Kita belum tahu. Penonton belum tahu. Kalau gue sih udah tahu. Oke. Bisa dijelaskan job desk lu sehari-hari ngapain? Gue dari tim Danki kalau lu tahu. Danki Iya. ML. Yang ini. Yang putih. Juara 1 M1. Waduh, bahas sejarah. Kalau Jadi kata dia fans juara lagi 1 bahas M1 sejarah. dulu ya. Oke. Masih satu-satunya di Indo loh. Ya, kemarin Onyx sempat masuk grand final kan? Sempat comeback Iya, juga, cuman tapi sayang juara 2 runner up, Bro. Sayang banget. belum ada yang gantiin EVOS Iya. World berarti ya, Nggak yang ada. bisa juara Ada sih kayaknya tahun depan mungkin. tahun ya. depan mungkin. Iya. Cuman untuk saat ini masih belum ada. Belum ada. Jadi gue tuh di Danki sebagai banyak sih kerjaan gue, Bang. Kayak Oh, gitu. video editor, videographer, director juga, ngurusin endorse. Terus kalau misalnya mau kontak-kontak influencer atau selebgram lainnya, gue juga banyak lah. Tapi di kontrak lu tuh sebagai apa tuh? Nah iya, soalnya yang gue tahu kan lu ini sebagai editor Danki doang yang gue tahu Iya, nih, Lip. Nah gue baru tahu kalau misalkan ternyata seluas Sebanyak itu itu. job desk lu di tim Danki gitu loh. Nah, kalau misalnya di dunia kreatif tuh, kalau misalnya lu gabung sama personal YouTuber, lu gabung sama Raffi Ahmad atau lain sebagainya, lu ngeliat mereka tuh punya tim tuh rame. Iya, benar. Videographer, video editor. Nah, tapi lu harus bisa juga semuanya. Oh, jadi gue juga ngedesain juga segala macam. Jadi, tapi kalau misalnya di korporat gitu, lu videographer, video editor. Ini yang gua sering ketemu ya, temen-temen gua banyak soalnya. rata-rata begitu juga. Iya, backup semuanya, tapi ya enjoy sih. Nggak Enjoy. jadi masalah. Nggak tertekan sama Danki? Enggak sih. ngomongnya kok enggak sebenarnya kayak ditahan. Nanti di-cut bisa. Tapi ngomong-ngomong, kita belum tahu nih gimana sih awal mula lu bisa sampai jadi editor. Soalnya gua sebagai teman lu kan, yang gua tahu lu dulu tuh sekolahnya pelayaran nih. Makanya gua kaget banget kok tiba-tiba nih orang jadi editor, jauh Ji. banget ya. Nanti Iya. jangan-jangan dia berlayar ke sana, Bram. Mungkin. Itu. Mau jadi editor. Tujuannya editor ngambil kapal. pelayaran buat berlayar ke sana. Gitu. Oh, jadi berlayar di karir bukan di lautan. Betul. Jadi gimana bisa dari kepelayaran terus tiba-tiba jadi editor. Soalnya itu kan kayak banting setir jauh banget gak sih? Nah, jadi tuh pertama kali tuh gue tuh pengen jadi YouTuber, Bang.
Sebelum jadi pelayaran. Sebelum jadi pelayaran. Gamers tampan idaman. Jadi dulu tuh rules dari YouTube tuh gampang banget, dapetin duit tuh gampang. Oh, gitu. Nggak ada persyaratan apa-apa. Lu upload, lu pasti dapet duit. Nah dulu tuh gue kayak gitu, gue bikin. Nah jadi kan gue perlu edit sendiri dong. Gue benar. bikin edit sendiri. Jadi otodidak sih. Gue pernah sampai nanya teman gue, gimana cara nge-cut ini video ini ke sini. Pertama dikasih tahu. Oke. Kedua, ketiga dikasih tahunya apa? Lip, di YouTube banyak banget. Caranya apa? Oh, jadi belajarnya dari YouTube. Iya, otodidak semuanya. Otodidak semuanya. Otodidak. Berarti lu nggak yang ngikut kayak sekolah editing, Seminar, seminar. Kuliah Nggak ada. gitu enggak kuliah. Kuliah yang menjurus ke enggak. Ngapain kita kuliah? Harus ya kuliah ya. Nggak boleh. Kuliah. Nggak, bercanda, kuliah itu harus, bercanda. Kuliah harus. Walaupun ya nggak tahu lah. Ya itu sih gue dari pengen jadi YouTuber, gue ngedit sendiri. Abis itu karena nggak menghasilkan apa-apa, Iya. dengan lingkungan tidak mendukung, udah kerja aja. Ngapain mau jadi YouTuber? Gak ada duit. Bener sih. Oke. Gue hampir 30 video gue upload gak ada dapet duitnya gue. Aduh. Oke. Akhirnya Tapi hasilnya kan sekarang begini. Awal Betul. mulanya mungkin begitu. Nah, Cuman kan itu. sekarang begini. Nah ngomongin soal duit, berapa emang penghasilan lu di Danki? Wah, itu terlalu krusial ya. Ini bebas sih mau dijawab apa enggak iya. terserah. Cuman kalau emang dijawab ya syukur bisa menjual. Kali Kalau dengan nggak dijawab nggak gitu, jadi ada penonton tuh yang mau jadi editor. Nah, Gitu. Lebih Tapi semangat, sekolah pelayaran dulu. lebih semangat. Sekolah pelayaran dulu. beda. Jadi tuh lucu juga ya. Jadi kalau ngomongin salary gaji gua dari Danki tuh dengan job yang begitu luar biasa, cukup lah untuk makan Sendiri apa rame-rame? sendiri. Satu lah. keluarga. Sendiri. Satu Oke. RT. Satu keluarga lah. Satu keluarga. Satu keluarga cukup lah ya. Cukup lah, cukup untuk makan. Jawabannya aman ya. Aman. Tapi kalau di Kurang makanya kurang. Tapi tinggalnya di mana rumah? Bekasi gua. Bekasi. Berarti kalau Bekasi gambaran gue tuh berarti penghasilannya. Wah, Gua orang Bekasi juga nih. berapa kira-kira? Lo berkali orang Bekasi. Satu keluarga. Berarti penghasilannya ada gambaran nggak? Dia kan nggak menyebutkan nominal. Kira-kira 20 lah, 20 ke atas. Wah, Jauh banget, Bram. oh, Jauh terlalu rendah atau terlalu tinggi nih. Ini bisa Oh, iya, dua makna. jauh. intinya segitu lah ya. Ya, intinya segitu. Cukup makan lah. Cukup buat makan lah intinya ya. Ya ber-20 orang lah. Anjir. Tapi lu awal jadi editor kan otomatis nggak langsung ke Danki dong. Otomatis banyak proses yang bisa bikin lu sampai di titik lu jadi tim kreatif Danki. Nah, itu lu prosesnya apa aja sih kalau boleh tahu? Kayak lu ngelewatin hal-hal apa aja bisa sampai jadi apa sih? Jadi ya, editor. Jadi editor. Belajar dulu gitu. jadi kapten. Mungkin sebelum dari Danki kali ya. Mm. Ya jadi kan pengen jadi YouTuber, nggak jadi. Terus akhirnya gue keterima lowongan. Jadi ada salah satu YouTuber juga. Dia Siapa juara tuh? satu MSC Indonesia. Siapa? Senindo. Sen Indo. Dylan. Oh, Dylan. Cakaran. Dia kan berantem mulu ya kalau nggak salah ya. Dulu sekarang berantem udah mulu. enggak. Oh, sekarang udah enggak. Jadi dia tuh buka lowongan pekerjaan, Bang. Gue daftar dari 20 orang difilter 10, 7, 5, jadinya gua. Oh, Nggak tahu deh, padahal tuh gue nggak tahu sih, masih Oh, lu satu Cacat orang banget dari gua gini. 20 orang yang istilahnya punya skill dan lu cuma ngandelin skill otodidak lu doang. betul. Berarti nggak pakai orang dalam? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada sih. Gokil. Caranya tahu gue. Apa? Pelayaran. Bener, berlayar pakai kapal kargo ya. Benar. Jadi pas dari Dylan itu gua memang dari Danki udah banyak handle beberapa kerjaan, di Dylan juga. Jadi kayak Jadi udah terbiasa dari Dylan ke Danki, jadi udah kayak bukan Betul, suatu masalah betul. buat lu ya. jadi talent, videographer juga, video editor. Nah lanjut abis itu setelah 2 tahun gue pindah Pindah ke Patrick Johnson, Oh, yang Top Global Johnson. Top Global Johnson. Yang nabrakin orang mulu tuh. Iya. Oh ya, tahu gua tahu. Tapi lu udah berapa lama kerja sama Danki kalau boleh tahu? Gue ini masuk 4 tahun. 4 tahun. Masuk 4 tahun. Ini bos gue paling terlama sih. Oh gitu. Iya. Berarti dari dari Dylan terus ke Patrick. Danki ini termasuk bos lu yang paling asik menurut lu?
Apa Asik lah. asik? Semua bos sih asik semuanya. Udah pernah diajak kemana aja? Sama Danki? Selama 4 tahun? Selama 4 tahun itu mungkin dari Montonnya sih, Mobile Legends ya kan, karena gue ngikut-ngikut eventnya kan. Oke. Oh berarti bentar, berarti lu M5 kemarin lu datang ke Filipina? Filipina datang ke Filipina. Gimana Banyak yang just gimana trip, gimana tuh? Banyak yang just trip. Banyak banget, koper gue meledak langsung. Tapi seruan suasana turnamen di Indo atau emang seruan di Filipina atau emang sama aja? Kalau gue pribadi Indonesia. Indonesia karena lu Indonesia ngerti rame. bahasanya ya. Satu itu terus sepi. Di Filipina Di itu sana sepi sepi? banget. Sepi banget. Baru Emang tahu berarti gua. lo orang tuh seneng dilihat orang berarti? Banyak orang gitu dibanding sepi. Iya sih, gue pengennya dilihat orang banyak aja. Banyak orang itu. Kalau di Indo rame banget kan. Sekali event gitu. Tapi kan kerjaan lu nggak dilihat banyak orang. Orang kan ngeliatnya yang di depan layar doang nggak sih? Gue kemarin itu ya karena ngevlog aja sih. Oke. Ngevlog. Makanya kita ngundang dia supaya orang-orang menghargai orang-orang yang di belakang layar, nggak di depan layar doang. Betul. Bener. Tapi lu sendiri puas nggak dengan pencapaian lu sampai sekarang, Lik? Puas sih. Dibilang puas, bersyukur sih gue bisa sampai saat ini. Puas berarti ya? Parah lah. Parah puas parah karena dari kalau misal gue lihat lagi video-video gue yang gue arsipin di Instagram tuh kacau-kacau sih. Oke. Kacau, editannya jelek atau gimana nih? Jelek banget parah. Apa Kayak Indosiar. menurut lu doang kali? Kan lu nggak coba buat share lagi. Kan itu diarsip kata lu tadi. Betul. Jadi tuh video gue yang gue arsip di Instagram tuh banyak yang kayak ngejiplak orang sih. Karena kan belajar ngikutin niru ini gimana caranya. Tapi karena udah 5 tahun ke depan udah kayak beda aja gitu. Oke. Puas lah. Puas ya? Kayak ibaratnya kalau misalnya kayak ke puskesmas gitu, kan ada tuh tidak puas, kan ada emotnya tuh. Emot lo puas tuh kayak gimana? Yang senyum doang atau ada merah-merah di sini? Yang begini. Merah-merah sih. Ya ada merah-merah berarti. Iya. Gitu. Merah-merah bro. tapi lu ada planning ke depannya enggak mau gimana? Atau emang lu ya udahlah gue gini-gini aja, gue jadi tim Danki aja, atau emang Udah nyaman belum sih di Danki? Atau mau berlayar lebih jauh lagi? nah ya. Nah itu. Kan lu bilang tadi sempat punya akun sendiri kan? Apa lu ada planning juga mau tetap dengan cita-cita lu mau gedein akun lu sendiri? Ya itu sih gue pengen rencananya kalau gue sempat buka usaha juga kan kayak laundry baju dari hasil gue kerja kan. Di mana? Laundry baju terus. Nah sekarang punya rumah makan. Di mana tuh, di mana? Di Manado sih, di kampung. Oh di kampung. Buat orang tua sih lebih tepatnya gitu. Nah terus pengen ke depannya tuh plannya pengen punya agensi sendiri sih, PH sendiri gitu. PH sendiri. Oke. PH sendiri. Jadi nggak ngegedein akun YouTube lagi nih? Enggak sih, nge YouTube sih udah enggak. Sama usaha palingan. Oke. Jadi ntar, berarti bikin PH sendiri berarti ya? Betul, PH sendiri. Tapi kalau misalnya dibilang kepuasannya itu untuk sekarang gue dipercayakan sih sama bos gue yang sekarang dan gitu megang salah satu bisnisnya. Jadi kerja bareng gitu. Gitu. Iya. Wah, gokil juga ya. Keren teman sih, gue yang keren. satu ini. Gue baru tahu beberapa fun fact-nya ya di sini sekarang karena dia cerita nih. Kalau misalnya dia nggak cerita, Tapi yang keren itu otodidaknya itu. nggak yang keren sih harus pelayaran intinya aja. Bentar lo, tapi lu kapan terakhir ketemu Danki? Baru tadi. Baru tadi. Baru tadi. Dia berarti dia di rumah ini. Pergi sih, dia lagi pergi pas Lagi gue pergi. lagi Dia, capek. dia bilang pergi kemana nih? kemana? Dia bilang pergi kemana? Belanja sih. Belanja. Belanja apaan tuh? Ke mall. Ke mall. Belanja bulanan aja. Oke. Berarti lo yakin nih belanja di mall nih? Yakin. Yakin. Soalnya nih, kita nih di Obral Kadabral tuh punya sesuatu yang Bukan obral kadabral namanya kalau nggak bisa sulap. benar. Jauh sih kalau lu mau datengin Danki sih nggak mungkin. Iya. Jadi kalau udah mau Hah? Ini siapa ini? Ini Danki, cowok. Sama gua jangan. Ini Danki. Ini Danki. Oh ini Danki bos gua. Pergi dah. Ah lu ngeles aja lu. Udah editan buruan lah kelarin. Abis ini Bang. Oke. Abis ini kok ya. Masa tim kreatif ngundang Danki malah jadi ngundang Virgon. Ini Danki dari Tambun ini Babelan ya. Tolong
disclaimer ya, ini Danki bosnya si Philip. Bukan Ini Danki, bukan Vigo Virgon. Komik ya. Bukan Vigo Komik, bukan Vigo Komik gitu. Gue bangga sih punya bos kayak Dangki sih. Oke, bangga ya. Bangga. Ntar kalau udah bilang ya, semoga ya. Ya, Gue cabut dulu. siap kok. Mau mana? Bang Virgon. Mau konser di mana Bang Virgon? Ternyata beneran lo ya didatengin ya. Dibilang bukan namanya kalau obral-kadabra. Wah, gue Obral-kadabra kan harus bisa sulap, Bro. Bisa sulap. beda tapi Dangkinya ya. Ini Danki. Danki versi ini kabupaten. Danki kabupaten. Oke. Masih ada yang mau lu tanya, Ji? Apa enggak? Gue udah mau balik sih sebenarnya di malam. Lalu gue masih ada satu pertanyaan lagi sih. Apa aja? Apa tuh? Lo sebagai orang di balik layar, lo tuh sering dapat komenan-komenan netizen gak sih? Nah, iya tuh. Contoh misalnya, ini jadi orang itu menyerang Danki, cuma secara nggak langsung itu nyerang lo gitu. Iya. Gue juga belum tahu tuh. Oh iya, Kalau iya. masalah Maksud itu. gue paham sih kayak videonya kok hancur atau apa gitu editannya. Iya. Audionya nggak berkualitas sih Koyur gitu. Padahal kan gue ngatur semuanya. Iya. Koyur itu bos gue cuma ya tinggal ngomong aja, mic, audio, kamera semua yang gue ngatur kan. Ada lah kayak gitu. Oke. Oh, berarti ada omongan netizen kalau kayak gitu tuh Ada sih. ada. Perihal teknis Tapi- itu sih. Tapi apa yang omongin netizen itu benar apa enggak sih? Maksudnya, oh benar juga nih kayak gini, gue salah di sini nih. Atau emang itu omong kosong? Ada beberapa yang benar. Memang benar sih waktu itu mic-nya aja yang error kadang-kadang. Oh, mic-nya Oh, error. Ada benarnya sih. Berarti lu termasuk orang yang merhatiin komentar netizen atau emang cuek aja lah, bodo amat segala macem. Tergantung kalau videonya tuh gue ngeditnya setengah mampus ya. Otak gue udah muter itu gue edit itu bener-bener jor-joran. Kalau misalnya ada komen-komenan yang kayak gitu, jadi ini sih bahan pertimbangan gue, koreksi gue. Oke. Berarti lu nggak ambil pusing lah Enggak sih. soal omongan netizen, kayak ya udahlah bodo amat aja. Enggak sih biasa aja. Tapi kalau misalnya nyerang ke bisnis, ke fitnah gitu, gue komen Lalu komen. pakai akun pribadi Koyur. Gue kira pakai akun pribadi kok. Tapi rata-rata mereka tuh nyerang tuh ngefitnah atau apapun itu caper. Oh, biar dapat notis dari si Dankinya aja ya. Karena kan gue juga handle sosial medianya kan. Banyak yang ngomong, alah bahas sejarah mulu lu, M1 mulu lu, gak capek, nanti dibales. Nanti gue iseng-iseng gue balas. Ya bang, maaf ya bang. Maaf ya, kok gue cuma bercanda doang. Ya intinya gitu sih, cuma pengen ngobrol Emang aja. karena nyari perhatian aja berarti ya. Tapi editor di Danki berarti cuma lu doang atau emang ada orang lain, Lip? Gue sih, kalau Emang dulu lu doang? 2, tapi karena udah nggak terlalu upload juga sih gue sekarang. Sistem kerja di mana sih di Danki itu office hour kah, Senin Jumat masuk, Sabtu Minggu libur, Enggak atau sih, fleksibel remote. waktunya atau gimana? Remote sih gue di rumah terus. Oh, berarti dari Tinggal jauh nggak kirim-kiriman. harus datang ke Enggak sana sih. ya. Gua kalau ke Koyur itu bos gua kalau misalnya ada ngevlog aja. Ngevlog gua harus ke sana. Ngevlog terus kalau nggak endorse. Itu ada per hari tuh. Per hari harus ada editan seberapa video gitu. Ada target-target nggak? Dulu tiap hari. Dulu. Oke. Setahun Dulu berarti tiap hari setahun harus ada satu. satu hari satu. Kalau sekarang seminggu satu. Bayarannya sama? Juga. Sama. Enak berarti Jadi sekarang. karena memang udah jarang edit, ada kerjaan lain gitu. Oh, jadi kerjaan editan diganti kerjaan lain. Iya betul. Bukan mengurangi pekerjaan, sama aja jadi Ji, cuman ganti pekerjaan aja nih. Tapi bersyukurnya gua itu memaksa untuk belajar lagi sih. Soalnya yang dikasih tuh kerjaan baru dan gua nggak tahu nih. Oh, Kayak bukan desain di aja. bidang lo. Iya, kayak desain gua kan desain Photoshop gitu baru-baru banget. Oke. Jadi gua harus belajar lagi gitu sih serunya. Oke. Wah, Berarti anak pelayaran banget itu. Dia senang berlayar di mana-mana. bener. Laut banget. Dia nggak bisa diem di laut yang sama tuh nggak? Dia harus menjelajah. Nah, itu benar-benar. Yang Oke, penting. sangat menarik ya dari pelayaran ke editing, Benar. terus ke Virgon. Kira-kira ini buat lo nih sebagai bintang tamu di Obral Kadabra, buat penonton ada pesan gak sih? Untuk ini sih palingan teman-teman yang mau terjun di dunia kreatif. Oke. Dunia kreatif lebih banyak kalau misalnya ada 3 atau 2 sih pertanyaan yang gimana sih cara dapetin klien gitu. Oke. Klien-klien Biasanya buat awal-awal susah tuh. susah banget. Iya. Lu harus
berpikir gimana caranya sampai lu searching di YouTube. Iya, benar. Sebenarnya yang paling mudah itu ketika lu dapat klien. Nah, ini gua single factor gua. Kayak ngedit segala macam gua ke tempat lokasi itu sendiri, Bang. Gua kadang suka ngajak teman gua satu orang gitu untuk bantu-bantuin gua aja. Lepasin memori ini segala macam. Gua klien kemarin tuh terakhir pabrik di Tangerang. Pabrik Terus apa itu? Pabrik ini baja. Pabrik Salah baja. satu pabrik baja di sana lah ya. Omni Profile, terus klaster-klaster di BSD, apartemen di BSD, di PIK. Nah itu kemarin gue syuting. Jadi intinya lu harus banyak belajar, lu harus perbanyak referensi, lihat-liatin orang semuanya. Terus yang ketiga, jangan sampai ini sih malas nanya gitu. Oke. Ajak gua dong kalau misalkan ini. Aman. Ada Dangki? Bos gua ngapain gua ajak? Oke, sepertinya waktu kita udah habis ya Ji. Habis. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanya ini, cuman udahlah. Tadi ada Danki sini enggak ya? iya, nggak ya? takut diomelin, Buru-buru dipecat juga kan. tadi ya. Bos gua Bahaya gara-gara obral-kadabral. Jadi ya udah, gua Abram dan Gua Aji. pamit undur diri. Sekian dari Obral Kadabral kali ini. Sampai jumpa di Obral Kadabral selanjutnya. Dadah. Mantap.